Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang lihat video ini. Di sini saya Nahila Urafa Arsi dengan NIM 2011709 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan dan inovasi pendidikan, peranan pendidikan dalam pembangunan. Revolusi industri dan tantangan pembaruan pendidikan. Dunia telah memasuki era revolusi industri atau industri dunia keempat, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas. Akibat perkembangan internet dan teknologi digital, era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Jadi era revolusi industri. Pertama, robot automation, yaitu proses produksi tidak lagi mengandalkan massa atau jumlah manusia, namun digantikan dengan sistem robot. Hal ini dikarenakan sistem robot dapat lebih bekerja efektif dan efisien dibandingkan jika dilakukan oleh manusia. Cukup mengeluarkan biaya perawatan yang untuk mereka sehingga bisa memangkas pengeluaran yang ada. Kedua, 3 dimensi printer. Printer pada umumnya menghasilkan 2 dimensi. Namun di era revolusi ini bisa mencetak dalam bentuk 3 dimensi. Bahkan membuat pakaian, membangun rumah akan semudah mengeprint kertas karena semua didesain sesuai dengan keinginannya masing-masing orang. Ketiga, kecepatan dikendalikan oleh internet dan segala sesuatu akan terhubung dengan internet. Keempat, data of the thing. Pernahkah Anda disodorkan iklan mengenai barang-barang kita sukai? Bagaimana sistem tahu karena terdapat data yang mengoleksi informasi kita di Facebook? Bahwa misalkan kamu seorang cewek, tidak pernah mendapat iklan seputar barang laki-laki. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang inovasi dan pembaruan pendidikan. Pengertian inovasi atau pembaruan pendidikan. Inovasi pendidikan ialah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Masalah-masalah yang menuntut inovasi atau pembaruan pendidikan. Pertama, perkembangan iptek. Kedua, pertambahan penduduk. Ketiga, meningkatkan animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kelima, kurangnya relevansi pendidikan. Keenam, belum memekarat organisasi yang efektif. Ketujuh, visi terhadap pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi atau pembaruan pendidikan. Pertama, faktor pertambahan penduduk. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, tuntunnya adanya proses pendidikan yang relevan. Tujuan inovasi atau pembaruan pendidikan. Pertama, faktor penduduk. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Keempat, sebagai tanggapan yang baru terhadap masalah pendidikan. Kelima, sebagai upaya mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Cara-cara pencapaian inovasi atau pembaruan pendidikan. Pertama, cara pemerataan dan peningkatan kualitas. Kedua, cara memperluas pelayanan pendidikan. Ketiga, cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. Kelima, dengan cara meningkatkan keefektifan dan efisiensi sistem penyajian. Keenam, cara memperlancar sistem informasi kebijakan. Faktor-faktor yang wajib diperhatikan dalam inovasi pembaruan pendidikan. Pertama, ada guru atau pendidik. Kedua, siswa atau peserta didik. Ketiga, sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, ada program, tujuan, rencana pendidikan. Dan yang terakhir yaitu harus ada kurikulum.
Pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan sistem yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut, terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperhatikan serius agar tampak adanya keterkaitan fungsional masing-masing. Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidaklah semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal atau international efficiency, tetapi bahkan yang lebih penting adalah menyangkut bagaimana meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain atau external efficiency. Pembangunan sistem pendidikan tidak seharusnya hanya ditujukan pada pengembangan pendidikan sebagai sistem tersendiri, tetapi juga pengembangan sistem pendidikan sebagai salah satu sistem atau bagian yang integral dari sistem lain yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan sistem pendidikan harus mampu memberikan aktif fungsional bagi pembangunan nasional berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dan pentingnya guru melalui iptek. Kualitas pembelajaran sangat tergantung pada proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan efisien. Teknologi pendidikan merupakan bidang keilmuan yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi proses belajar dengan memanfaatkan beraneka sumber belajar termasuk teknologi yang tepat guna agar terciptanya pembelajaran efektif dan efisien. Komputer sebagai pendukung teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran, sehingga dikenal dengan istilah pembelajaran bermedia komputer atau sering disebut pembelajaran berbasis teknologi komputer. Pembelajaran bermedia komputer adalah cara untuk memproduksi atau menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan sumber daya dengan basis mikroprosesor. Tugas para ahli teknologi pendidikan dalam hal ini adalah mendesain pembelajaran agar dapat disajikan dengan menggunakan komputer. Kegiatan utama siswa sebagai pemakai dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan basis komputer adalah mengakses informasi dari sumber informasi yaitu komputer. Bagi pengembangan kompetensi siswa, peran guru dalam mendidik anak di sekolah sangat mengena bagi siswa, terlebih bagi pendidikan tingkat dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi awal dalam proses pendidikan yang dijalani oleh anak setelah pendidikan di keluarga. Sebagai pendidik yang memiliki peran utama mencerdaskan kehidupan bangsa, sebaiknya membekali diri agar bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk peserta didik. Dalam pendidikan formal dan non-formal, pendidik pertama harus terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusi materi pembelajaran. Kedua, harus menjadi contoh tauladan kepada siswanya dalam berperilaku dan bercakap. Ketiga, harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Keempat, harus mampu mendorong dan membuat perubahan sehingga kepribadian, kemampuan, dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya. Kelima, harus mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswanya menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan lain, mengembangkan keindahan, dan belajar soft
skill yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya. Dan keenam, harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa sehingga guru dalam membimbing siswanya yang sulit tidak mudah putus asa. Sementara dalam pendidikan informal seperti keluarga dan lingkungan, pendidik atau orang tua, tokoh masyarakat, pertama harus menunjukkan nilai moralitas bagi anak-anaknya. Kedua, harus memiliki kedekatan emosional kepada anak dengan menunjukkan rasa kasih sayang. Ketiga, harus memberikan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan karakter anak. Dan keempat, perlu mengajak anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, misalnya dengan beribadah secara rutin, berangkat dari upaya-upaya yang pendidik lakukan, maka diharapkan akan tumbuh dan berkembang yang berkarakter dan bermoral, yang memiliki kemampuan unggul dalam menghadapi globalisasi. Esensi dan sumbangan pendidikan pada pembangunan. Esensi mendasar mendorong pendirian negara Republik Indonesia adalah keinginan untuk membangun suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal ini pula yang kemudian menjadi tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Lebih lanjut lagi tentang tujuan nasional telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.